Allah ambil alih pemberitaan firman-Mu. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami. Roh Kudus buat kami bisa menerima kebenaran firman-Mu dengan hati yang siap Tuhan untuk dibentuk dan diperbaharui oleh firman. Oleh sebab itu Bapa di surga, kami menyerahkan pemberitaan firman ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Ya, puji Tuhan, kita bersama-sama dan berkat Tuhan pada saat hari ini. Dalam firman Tuhan ini memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema mengubah cara berpikir. Hidup kita ini harus semakin hari makin berkenan di hadapan Tuhan. Nah, untuk itu saudara, untuk bisa menjadi makin berkenan di hadapan Tuhan itu dimulai dari cara berpikir kita yang harus berubah. Karena kalau cara berpikir kita masih cara berpikir yang lama atau duniawi, kita tidak akan pernah mencapai target sempurna seperti Bapa dan serupa seperti Kristus. Saudara, ini waktu yang Tuhan kasih kesempatan terus buat kita, saudara, untuk makin hari makin mengerti kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, tanpa disadari, saudara, apa yang banyak kita dengar itu nanti akan banyak mengubah cara berpikir kita. Tanpa kita sadari, saudara, apa yang banyak kita dengar itu akan banyak mengubah cara berpikir kita. Saudara nanti banyak mendengar firman Tuhan, cara berpikir saudara nanti akan selaras dengan pikiran Allah. Amin, saudara. Makin kita kurang dengan firman Tuhan, makin kita banyak mendengar dunia, nanti cara berpikir kita jadi duniawi, saudara. Makin jauh kita nanti dari Tuhan. Jadi jika kita lebih banyak mendengar pemberitaan yang salah, saudara sekalian, maka itu akan mengubah pikiran kita bisa menjadi rusak. Kalau kita sering memberi waktu mendengar pemberitaan yang salah, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, nanti pikiran kita jadi rusak, saudara. Sebaliknya, jika kita lebih banyak mendengarkan kebenaran yang murni, maka dapat mengubah pikiran kita untuk berpikir benar. Amin, saudara. Jadi ini memang tergantung kita, saudara. Tergantung komitmen kita. Kita mau banyak benar apa? Ya, sekarang dengan dunia yang semakin maju media sosial, saudara sekalian, ada banyak berita-berita yang bisa kita dengar. Betul nggak, saudara? Ada banyak informasi-informasi yang bisa kita dengar. Dan ada informasi yang benar, ada informasi yang salah. Tergantung kita mau pilih mendengar apa. Betul nggak, saudara? Gak ada larangan untuk saudara mendengar, karena semua bebas. Betul? Ketika saudara di depan HP atau di depan laptop, nggak ada undang-undang menuliskan kalau salah dengar penjara. Tak ada, saudara sekalian. Saudara boleh bebas mendengar apa dan memilih mau mendengar apa.
berpikir saudara, kalau kita sedang mengejar kebenaran untuk hidup sempurna, maka mau nggak mau saudara harus banyak mendengar kebenaran yang murni itu. Oke saudara, harus mau nggak mau saudara sekalian. Kalau kita serius mau hidup jadi benar, nah itu saudara sekalian luar biasa. Dari Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-23 katakan demikian saudara. Ya, ada yang sudah dapat Matius 16 ayat 23 boleh baca. Inilah firman Tuhan. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Amin. Amin, saudara. Petrus ini orang yang selalu bersama-sama dengan Yesus. Ya. Tapi pada kesempatan Matius 16 ini Tuhan menyebut Petrus dengan iblis. Aduh, ini ngeri juga. Ini ngeri juga saudara sekalian. Dia bersama-sama dengan Yesus kemana-mana, melayani, melihat mujizat yang Yesus kerjakan, mendengar Yesus mengajar, saudara sekalian. Tapi pada satu kesempatan Yesus ngomong sama Petrus, "Hai, nyala kau iblis." Kenapa saudara? Karena masalah pikiran. Oke saudara, iblis itu ternyata mainnya di pikiran saudara sekalian. Yang paling utama itu iblis main di pikiran saudara. Coba saudara ingat peristiwa Adam dan Hawa, ya kan? Tuhan sampaikan firman Tuhan, "Jangan kau makan buah yang ada di tengah-tengah ini. Buah yang lain boleh kau makan, tapi yang di tengah ini tidak boleh." Iblis lalu datang, betul nggak saudara? Oh salah. Nah, kan mulai kan pikiran dan pengaruhi, ya kan? Sebenarnya bukan yang nggak boleh kau makan itu sebenarnya. Cuma Tuhan nggak mau kau sama seperti Tuhan. Kalau mau makan ini kau sama seperti Tuhan. Makan aja nggak apa-apa. Kayak seperti itu saudara sekalian. Terus saudara lihat apa tindakan Hawa? Dia mulai lihat buah itu indah ya. Nah, pikirannya mulai dipengaruhi. Itu mas, tadi kan pikirannya dia cuma mau dengar apa perintah Tuhan nggak boleh makan buah ini, betul nggak? Tapi karena ada pikiran lain yang menusuk, saudara sekalian, jadi bertindaknya beda. Ya, karena dipengaruhi dengan pikiran. Nah, saudara sekalian, waktu Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia akan diserahkan dan mati, lalu akan bangkit, saudara sekalian, Petrus ngomong, "Tuhan, sekali-kali itu tidak akan terjadi." Wah, ya kan? Makanya Tuhan bilang, "Nyala kau iblis." Karena kau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Kita harus memikirkan apa yang dipikirkan Allah, saudara sekalian. Nah, ini yang perlu kita sama-sama lakukan. Nah, saudara, kata dipikirkan atau memikirkan itu dari teks aslinya proneo, artinya mengatur pikiran. Jadi pikiran ini bisa kita atur. Oke, saudara? Kita mau bawa kemana hidup kita tergantung kita ngatur pikiran kita. Ya nggak saudara? Itu saudara sekalian. Kemudian menetapkan pikiran. Nah, jadi kita yang menetapkan pikiran kita. Oh, saya cuma mau mendengar kebenaran. Tuh, betul nggak saudara? Kita bisa atur itu. Jadi setiap ada di laptop langsung cekek, klik. Wah, khotbah Pak Pendeta Erastus, khotbah Pak William, khotbah Pak Mona, khotbah Bu Betty, itu terus yang kita dengar. Karena kita menetapkan pikiran saudara. Amin.
berpikir kita jadi sesuai dengan kebenaran, saudara. Selama seseorang masih memiliki cara berpikir manusia, maka ia belum memiliki cara berpikir Tuhan. Ya, jadi cara berpikir kita harus cara berpikir Tuhan. Cara berpikir manusia apa itu, saudara? Cara berpikir manusia itu cara berpikir yang dibangun sejak kecil, yang diserap dari orang tua dan dari lingkungan, ya, lingkungan rumah, lingkungan tetangga, saudara sekalian, lingkungan kerja, lingkungan sekolah, itu semua mempengaruhi cara berpikir kita. Itu cara berpikir manusia. Men, saudara. Nah, Tuhan gak mau kita cuma berpikir secara cara pikiran manusia, saudara. Ya, Tuhan gak mau, saudara. Dan kadang-kadang kita nggak menyadari bahwa apa yang kita pikirkan itu pikiran manusia sebenarnya. Sama seperti si Petrus tadi, ya kan? Dia pikir dia akan jadi pahlawan membela Yesus di depan, jangan Yesus sampai mati di menembus dosa. Dia mau berdiri di situ sebagai pahlawan. Itu kan cara berpikir manusia, kan? Ya nggak, maunya menjadi pembela, gitu. Tidak mau terjadi seperti yang Yesus katakan bahwa dia akan mati nanti untuk menembus dosa manusia. Padahal Allah berpikirnya lain, ya kan? Allah berpikirnya justru Yesus harus mati, saudara. Tuh. Nah, ini yang perlu kita sama-sama mengerti. Memang agak tipis, saudara sekalian, untuk membedakan mana cara berpikir Allah dan cara berpikir manusia. Amin, saudara, agak tipis. Tapi kalau kita membiasakan mendengar kebenaran, kita bisa membedakan. Amin, saudara, mana yang benar-benar menjadi kehendak Allah dan mana yang pikiran manusia. Itu, saudara sekalian. Ini yang harus kita sama-sama memikirkan. Nah, kalau dalam berpikir Tuhan, cara berpikir Tuhan itu mereka bukan hanya mampu berbicara tentang moral, etika, dan kebaikan saja, tetapi juga memiliki buah-buah kehidupan seperti yang dimiliki dan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi cara berpikir Tuhan itu, saudara sekalian, itu selalu tidak pernah jauh dari karakteristik Kristus. Fokusnya, amin, saudara. Fokusnya tidak pernah jauh dari cara berpikir dan apa yang dilakukan oleh Yesus. Orang yang berpikir cara berpikir Allah atau Tuhan, dia pasti akan bertindak dan berperilaku yang seperti Yesus lakukan. Amin, saudara. Hidup yang penuh dengan kasih, saudara. Hidup yang penuh dengan kebenaran dan selalu ingin melakukan apa yang hanya Allah mau. Tuh, itu cara berpikir Allah. Amin, saudara. Jadi ini bedanya, saudara sekalian, antara cara berpikir manusia dan cara berpikir Tuhan. Orang yang memiliki cara berpikir Allah, saudara, itu salah satu contohnya mereka adalah yang pertama, sekali mereka adalah orang yang menerima arti penebusan oleh darah Yesus dan yang membuat mereka menyadari bahwa seluruh hidup mereka telah dimiliki oleh Tuhan sehingga tidak bertindak suka-suka sendiri. Oh, saudara. Jadi orang yang punya cara berpikir Allah, yang pertama mereka adalah orang yang menerima penebusan oleh darah Yesus. Sudah menerima Yesus, amin, saudara. Dia menyadari penebusan darah Yesus itu, sehingga melaluinya mereka sadar bahwa hidup mereka bukan milik mereka sendiri lagi, tapi milik Tuhan. Amin, saudara. Karena hidup kita ini milik Tuhan, saudara, bukan milik siapa-siapa lagi, karena sudah ditebus oleh darah Yesus.
Sehingga kita tidak boleh bertindak semau kita, saudara. Amin. Kita harus bertindak sesuai dengan apa maunya Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita milik Tuhan. Nah, ini orang ini sudah berpikir cara Tuhan. Sama seperti Yesus, saudara sekalian. Waktu Yesus di Taman Getsemani, ya, di Taman Getsemani dia berdoa. Secara manusia dia ingin cara manusia dia. Tuhan, kalau bisa ini lalukan daripadamu. Itu kan cara manusia kan, maunya menghindar gitu. Jangan sampai ini ditanggung. Secara manusia Yesus tak sanggup, saudara. Tapi dia mengerti selesai bahwa hidup dia ini adalah milik Allah. Itu sebabnya doanya diakhiri dengan biarlah kehendakmu yang jadi. Amin, saudara. Biarlah kehendakmu yang jadi, saudara. Jadi Yesus menyerahkan dirinya hanya untuk melakukan apa yang Allah mau, saudara. Nah, ini mengikuti cara berpikir Allah. Amin, saudara. Jadi orang yang pikirannya sudah berpikir cara pikiran Allah, dia pasti akan menyadari bahwa hidupnya bukan miliknya lagi. Sehingga segala sesuatu yang dia lakukan itu harus sesuai dengan maunya Allah. Amin, saudara. Yang kedua, orang yang berpikir, yang telah memiliki pikiran Allah adalah orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memiliki gaya hidup seperti Yesus. Ia berjuang, bergumul dengan sungguh-sungguh, dengan tekun guna mencapai target itu. Jadi kita ini selesai jadi orang Kristen, makin hari kita harus makin sungguh-sungguh, saudara. Walaupun kita secara manusia seperti tidak sanggup, tapi Roh Kudus akan memampukan kita. Amin, saudara. Tapi kita berjuang, saudara sekalian. Kalau mungkin sudah jatuh, jangan langsung ini manusiaku, udahlah aku seperti ini. Tidak, harus cepat-cepat bangkit. Amin, saudara. Harus cepat-cepat bangkit dan kembali lagi, belajar dari kegagalan, kemudian bangkit, lalu maju lagi, berkumpul lagi, terus sampai tekun, sampai akhirnya, saudara sekalian, kita bisa menjalani gaya hidup Yesus itu dengan lebih baik lagi dalam hidup kita. Dan terus bergumul dengan cara apa nih? Pembaharuan pikiran terus. Amin, saudara. Wah, sudah gagal kemarin. Kembali menemukan firman Tuhan, kembali belajar firman Tuhan. Terus sampai pikiran kita benar-benar dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita bergumul terus, saudara sekalian, sampai kita mencapai target Allah itu dalam hidup kita, yaitu kesempurnaan. Amin, saudara. Jadi orang yang memiliki pikiran Allah itu, yang pertama dia menyadari penebusan darah Yesus yang menyucikan dirinya, sehingga dia sadar bahwa hidupnya bukan miliknya lagi, dia nggak bisa hidup suka-suka dia. Kemudian yang kedua, orang yang punya pikiran Kristus atau pikiran Allah adalah orang yang berusaha makin hari makin sungguh-sungguh untuk memiliki gaya hidup seperti Tuhan Yesus. Amin, saudara. Ya, ini perlu kita sama-sama lakukan. Nah, saudara sekalian, dalam Matius pasal yang ke-16, ya, dalam Matius pasal yang ke-16 ayat 23, saudara. Dalam Matius 16 ayat 23 dikatakan, Petrus dihabis Yesus karena tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Ya, terus. Ya. Dalam Matius 16 ayat
23 ini Petrus dihadik Yesus karena tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Jadi di sini Petrus diidentifikasi sebagai iblis. Karena Yesus nggak pakai bahasa halus lagi, sudah langsung dia iblis kan. Nah, cara berpikir manusia adalah cara berpikir iblis. Artinya cara berpikir hasil asuhan dunia yang ada dalam kekuasaan iblis, saudara sekalian. Jadi hati-hati saudara kalau kita mendengar berita-berita di dunia ini, karena iblis bisa menyusup di situ. Amin, saudara. Iblis bisa menyusup di situ dan akan mempengaruhi cara berpikir kita yang sedang menuju pada kebenaran. Kalau saudara, ya, jadi hati-hati di sini saudara sekalian. Kita harus menjaga benar-benar pikiran kita dengan firman, saudara. Lanjut membaca. Ya, Yesus mengatakan pada Petrus bukan hanya iblis, tapi ia menjadi batu sandungan bagi Yesus, saudara sekalian, dalam melakukan kebenaran dan kehendak Allah. Batu sandungan itu dalam teks aslinya adalah skandalon, artinya menjatuhkan atau menghambat, menjatuhkan atau menghambat, saudara. Nah, saudara, sebagai penebus, Yesus sebagai penebus, Tuhan Yesus itu sebenarnya ingin mengambil alih segenap hidup kita orang percaya. Amin, saudara. Yesus sebenarnya mau mengambil alih segenap hidup orang percaya untuk diubah sesuai kehendaknya, sehingga kehidupan orang percaya menjadi kehidupan yang memperagakan pribadi Yesus. Tetapi saudara sekalian, apa yang sering menghambat itu? Cara berpikir yang salah. Amin, saudara. Ini yang menjadi penghambat perubahan itu, saudara. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang membuat kita terhambat pertumbuhan rohani iman kita adalah karena ini, saudara. Oke ya? Karena otak kita ini, pikiran kita ini dipenuhi pikiran-pikiran yang disusupkan oleh pemberitaan-pemberitaan dari kuasa kegelapan tentang hal-hal yang salah. Oke? Dan ini akhirnya menghambat kita untuk bisa bertumbuh, saudara. Bertahun-tahun kita dari orang Kristen, tapi begitu aja terus hidup kita. Kenapa? Ada yang menghambat, saudara. Amin? Ada yang menghambat. Siapa yang menghambat? Pikiran kita, saudara. Kenapa bisa pikiran kita yang menghambat? Karena kita menetapkan pikiran kita yang salah. Betul. Kita tidak mengatur pikiran kita untuk lebih banyak mendengar firman daripada mendengar berita-berita yang notabene menyesatkan. Oke, saudara. Makanya kita harus selektif, saudara sekalian. Mendengar segala sesuatu kita harus selektif. Betul nggak, saudara? Harus selektif dulu. Cari dulu kebenarannya, baru kita bisa melihat itu sebagai satu kebenaran. Jadi jangan langsung kita serap, kita lihat ini yang benar ini. Padahal itu menyimpan, saudara sekalian, dan sesuai dengan kebenaran firman, saudara. Bisa salah, dan itu bisa menghambat. Amin, saudara. Saya juga di sini sebagai hamba Tuhan juga nggak boleh sembarangan beritakan firman, saudara sekalian. Iya, saya harus berdoa, bergumul dulu sama Tuhan. Tuhan, ini yang mau saya sampaikan. Itu harus saya teliti, saudara sekalian, ayat firman Tuhan saya harus baca ulang. Kemudian setelah saya susun seperti ini, saya ulang lagi baca malam. Terus tadi pagi juga saya baca lagi ulang malam sesuai dengan kebenaran Tuhan. Kenapa? Karena di sini ini tempat yang
pikir orang. Kalau saya menyampaikan salah, saudara rusak nanti. Ya, saudara, rusak. Kalau saya tidak menyampaikan kebenaran, rusak nanti pikiran saudara. Kalau pikiran saudara rusak, saudara nanti nggak benar nanti jadinya. Maka di mimbar ini harus benar-benar kebenaran yang murni yang disampaikan. Oke, saudara, supaya benar-benar membuat kita dari pikirannya lurus, sesuai dengan kemauan Tuhan. Saudara-saudara. Jadi ini yang perlu sama-sama kita renungkan, saudara. Kadang-kadang pikiran ini yang menghambat kita, yang menjadi batu sandungan kita untuk bertumbuh karena pikiran kita sendiri, saudara, yang salah. Oke, yang salah karena kita menyerap hal-hal yang salah lebih banyak dibandingkan menyerap kebenaran. Sehingga kita akhirnya lebih pro kepada berita-berita yang salah, amin, daripada kebenaran itu sendiri, saudara. Nah, ini yang menghambat kita bisa bertumbuh secara lebih dahsyat lagi di dalam Tuhan. Dan kayaknya saudara sekalian banyaklah mendengar firman, amin, saudara. Banyak mendengar firman, saudara sekalian, lebih lagi dan lebih lagi. Itu yang paling penting untuk kita sama-sama renungkan dalam hidup kita. Lanjut, nah, saudara, ini kita lihat bagaimana Paulus akhirnya berubah cara berpikirnya. Amin. Filipi pasal 3 ayat 7 katakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Karena apa? Karena Kristus. Dulu Paulus cara berpikirnya masih cara berpikir manusia, mencari sesuatu yang membanggakan dia. Dia bangga kalau dia bisa membunuh orang-orang Kristen. Maka dia berusaha ke majelis agama untuk minta sunat supaya dia bisa pergi membasmi orang Kristen. Wah, itu satu kebanggaan dia. Ya, pikiran manusianya dia itu waktu itu. Tapi setelah dia bertemu Kristus, berubah dia. Apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang menganggap rugi karena Kristus. Cara berpikirnya udah berubah. Amin. Dulu yang menganggap hebat, membanggakan dan sebagainya, tapi setelah bertemu Kristus berubah, saudara. Kemudian ayat yang ke-8 katakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Kata pengenalan ini bicara tentang dia belajar, betul tak? Dia belajar, dia pasti mendengar juga berita-berita tentang Yesus, perihal tentang Kristus. Itu dia fokus ke sana. Nah, pengenalan dia akan Kristus ini membuat segala sesuatu yang dulu dianggap keuntungan sekarang ternyata rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Dan oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dahsyat, saudara. Ya, dahsyat. Supaya aku memperoleh Kristus, saudara. Kita ini sedang menuju supaya hidup kita dipenuhi oleh Kristus. Pikiran kita ini supaya dipenuhi dengan Kristus. Makanya yang perlu kita kerjakan dalam hidup kekristenan kita adalah mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Terus cari Dia, terus kenal tentang Yesus, saudara sekalian. Amin. Nanti pengenalan kita akan Kristus itu, saudara sekalian, akan membuat hal tentang Kristus itu lebih mulia daripada apapun yang mulia di dunia ini. Kristus menjadi lebih mulia, saudara sekalian, dari apapun. Nah, ini yang membuat akhirnya Paulus berani melepaskan segala sesuatu. Amin. Yang dulu dia anggap keuntungan, dia berani lepaskan itu semuanya.
dia benar-benar memperoleh Kristus dalam hidupnya. Dahsyat ya saudara ya. Amin. Filipi 3 ayat 10 saudara sekalian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kalau pikirannya sudah dipenuhi dengan Kristus, dia akan fokus. Yang dia kehendaki, keinginannya selalu hanya mau mengenal Allah dan kuasa kebangkitannya itu. Hanya itu saja saudara. Dan siap untuk diproses. Persekutuan dalam penderitaannya itu bicara tentang proses hidup berkristenan. Banyak hal-hal yang menjadi kesenangan kita harus kita lepas, itu penderitaan. Amin saudara. Sesuatu yang menjadi kesenangan kita, kebanggaan kita harus berani kita lepaskan saudara. Itu persekutuan dalam penderitaan dengan Yesus. Tuh saudara, Paulus sampai pada titik itu. Kita harus dari orang Kristen belajar dari hidup Rasul Paulus. Kemudian Filipi 3 ayat 13 sampai 14 katakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Amin saudara. Nah, ini sudah memiliki cara berpikir Allah yang hidup lama kita, saudara sekalian, dosa-dosa lama kita harus kita tinggalkan. Amin saudara. Lupakan. Kita sekarang mengarahkan diri ke depan, di mana Kristus telah memanggil kita. Kita arahkan ke depan saudara. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Sehingga kita bisa memperoleh Kristus seutuhnya dalam hidup kita. Wah, itu dahsyat sekali saudara. Dahsyat sekali. Terakhir, Patrick, sebelum kita masuk pada perjamuan kudus, ini kalimat penting saudara. Target perubahan pikiran yang dikehendaki Allah adalah kita sepikiran dengan Kristus. Amin saudara. Bukan sepikiran dengan dunia, harus sepikiran dengan Yesus. Ya. Kemudian percaya kepada Yesus. Orang yang mengatakan percaya pada Yesus berarti ia memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Amin saudara. Saudara di sini semua percaya Yesus, amin. Kalau kita percaya Yesus berarti kita hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Luar biasa. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua saudara dan memberikan kekuatan baru kepada kita. Kita pulang dan kita bangun pikiran kita menjadi pikiran cara berpikir Allah, karena itu yang Allah inginkan dalam hidup kita, supaya kita makin hari makin berkenan dan menyenangkan akan hati Allah. Amin saudara. Dalam firman Tuhan ini memberkati kita. Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Saya minta pamangan membantu saya untuk perjamuan kudus. Dan saya kalau lagu selalu untuk terus pikiran kita, apa yang kita pikirkan, apa yang akan kita lakukan itu hanya selalu untuk Allah kita. Sama seperti Yesus, pokoknya apa yang dia lakukan semua harus kehendak Allah, semua selalu kehendak Allah. Dan itu harus kita lakukan di dalam hidup kita supaya kita makin hari makin jadi benar. Amin saudara. Puji Tuhan. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat pagi hari ini Tuhan. Biarlah kami mengubah cara berpikir kami Tuhan, dari cara berpikir duniawi, cara berpikir manusiawi, menjadi cara berpikir Allah Tuhan, di mana kami benar-benar hanya melakukan apa yang Allah pikirkan dan apa yang Allah mau dalam hidup kami. Ajar kami untuk terus mendengar hal-hal yang benar Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami
berjuang bersungguh-sungguh Tuhan untuk selalu merenungkan firman yang murni, kebenaran yang murni Tuhan hari lepas hari, sehingga pikiran kami dipenuhi oleh Dia Bapa. Biarlah kami boleh belajar dari Rasul Paulus yang berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan dalam penderitaan dan kematian Tuhan. Biarlah ini menjadi komitmen kami sebagai anak Tuhan, untuk kami boleh Tuhan terus berjuang mengenal Engkau, sehingga pikiran kami dipenuhi dengan pikiran-pikiran Allah, sehingga apa yang kami lakukan selalu sesuai dengan kehendak Allah. Bapa di surga, terima kasih banyak Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan. Biarlah semua kami imam yang mendengar boleh dijamah dan boleh terjamah dan boleh menikmati kebenaran ini dan melakukannya dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Yesus Tuhan selamanya. Sebentar kami akan masuk perjamuan kudus Tuhan untuk mengingat peristiwa kematian Kristus, penebusan darah Yesus Kristus bagi kami orang berdosa. Biarlah dengan penebusan ini Tuhan, dengan perjamuan kudus ini kami diingatkan bahwa kami telah ditebus oleh darah Yesus Kristus, sehingga hidup kami bukan milik kami lagi, tapi hidup kami milik Kristus. Berkati roti dan anggur ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga hamba-Mu yang akan melayani juga bangunan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati sidang jemaat yang akan mengikuti perjamuan kudus ini Tuhan, untuk kudus dengan kuasa darah Yesus, supaya perjamuan kudus yang akan kami kerjakan ini memberkati kami semua Tuhan. Demi nama-Mu Yesus kami sambut perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Amin. Kita naikkan pujian selalu untuk bersama. Selalu untukmu, selalu untukmu, semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu segala hidupku ada untuk kemuliaan-Mu, sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu
sudah kami siap Tuhan untuk bersama-sama mengikuti perjamuan kudus ini. Kuduskan hidup kami Tuhan, supaya kami berkenan menikmati tubuh dan darah Kristus. Dalam nama Yesus, jemaat Tuhan angkat roti tinggi di atas kepala. Roti ini adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita, sehingga setiap kali kita memakannya, kita akan memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Kristus. Dan sebab itu dengarkanlah firman Tuhan sebelum kita memakannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Saudara percaya firman Tuhan? Makanlah di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, Yesus, haleluya. Angkat cawan tinggi di atas kepala kita, saudara sekalian. Cawan ini adalah darah Yesus Kristus, darah yang menyembuhkan kita dari segala dosa dan sakit penyakit. Dengarkanlah firman Tuhan sebelum kita meminumnya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Saudara percaya firman Tuhan? Minumlah dalam nama Yesus dan jadilah sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Selalu untuk kita naikkan pujian ini sebelum kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Raja-Ku. Haleluya Tuhan. Semua yang ku perbuat, baik siang dan malam, selalu untukmu.
supaya kami pulang dari tempat ini dengan memiliki cara berpikir yang makin diperbaharui Tuhan, memiliki cara berpikir yang terus berkenan dan menyenangkan akan hati-Mu. Sebagai Kau terus memberikan napas hidup bagi kami adalah kesempatan untuk kami mengubah terus cara berpikir kami Tuhan. Dan memang ini proses panjang sepanjang hidup kami Bapa. Tuhan tolong supaya kami bisa mengatur pikiran kami. Tuhan tolong Roh Kudus supaya kami bisa menetapkan pikiran kami apa yang harus kami pikirkan Tuhan. Dan tentunya pikiran yang sesuai dengan pikiran-Mu Bapa. Itulah yang mau kami tetapkan untuk terus kami pikirkan dalam hidup kami. Terus Tuhan bentuk kami, terus proses kami umat-umat ini menyenangkan akan hati-Mu dalam nama-Mu Yesus, di dalam nama-Mu Yesus. Hamba berdoa dan menyerahkan sidang jemaat-Mu ini Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka ini adalah milik-Mu Bapa di surga. Dan Tuhan terus bentuk dengan kuasa Roh Kudus menuntun jemaat-Mu Tuhan makin hari memiliki pikiran Allah dalam hidup mereka. Hamba-Nya menyerahkan mereka dalam tangan-Mu. Hamba hanya alat-Mu saja Tuhan untuk menyampaikan apa yang Engkau pikirkan keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan, supaya hal ini menjadi bagian yang kami pikirkan hari lepas hari hingga hidup kami makin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih banyak Roh Kudus buat firman pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami bersyukur buat perjamuan kudus yang kami boleh ikuti hari ini. Terima kasih banyak Tuhan di dalam perjamuan kudus ini terus mengingatkan kami akan penebusan darah Yesus di kayu salib, sehingga kami makin menyadari bahwa hidup yang kami jalani ini bukan milik kami lagi, tetapi hidup ini adalah milik Kristus Tuhan. Dan biarlah apa yang kami lakukan hanya sesuai dengan kehendak-Mu. Makasih banyak Tuhan buat kebenaran firman-Mu ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Hamba berdoa untuk setiap pergumulan setiap jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, Allah Engkau pembela, Allah Engkau menolong, Allah menyiapkan jalan keluar, Allah Roh Kudus menuntun mereka Tuhan, supaya mereka boleh melihat campur tangan Allah yang ajaib, sehingga mereka makin melihat dan mengalami Tuhan dalam hidup mereka Tuhan. Bapa, hamba berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang ada persoalan keluarga, persoalan rumah tangga, Allah berikan jalan keluar bagi mereka semua Tuhan. Dalam pergumulan studi anak-anak Tuhan, masa depan anak-anak Bapak Yesus, pekerjaan suami, usaha yang dibangun, Bapak kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau akan membela anak-anak-Mu, Engkau akan menolong mereka semua Tuhan. Bapa di surga, biarlah kebenaran menuntun orang-orang benar, sehingga makin hari makin benar dan menyenangkan akan hati-Mu. Dalam nama Yesus Kristus hamba menyerahkan sedang jemaat-Mu di dalam tangan-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, kita akan terima berkat dari tempat yang ini. Buka kedua belah tangan kita, arahkan hati dan iman kita sungguh-sungguh kepada Allah, supaya berkat dari surga menyertai jalan hidupmu. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera, sukacita melalui anaknya Yesus Kristus, serta kuat kuasa penuntunan Roh Kudus akan menyertai kita dan memberkati kita, berkat rohani, berkat jasmani, mulai pagi hari besok sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di awal-awal yang pertama. Tuhan akan memberkati kita semua. Dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Saya serahkan kepada sekretaris.